Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memahami Islam yang sebenarnya harus ada 4 langkah. Bukan hanya mendengar saja, bukan hanya modal membaca saja, tapi juga harus mampu melakukannya, harus mampu menyaksikannya, dan yang paling puncak harus mampu mengalaminya. Karena pengetahuan yang paling hak adalah mengalaminya. Benar. Ini yang disebut dengan hakul yakin. Orang-orang di tingkat syariat itu masih ilmu yakin. Orang-orang agama semua pengetahuannya masih ilmu yakin. Belum cukup. Untuk mengetahui kenyataannya harus ainul yakin. Sampai ke hakul yakin, mengalami sendiri. Dan itu statement dari Rasulullah. Nah, sobat-sobat, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik bagi siapa yang yakin akan bertemu kepada Allah dan hari akhir dan mengingat dan banyak mengingat Allah. Allah sudah tegaskan bahwa pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Artinya Rasulullah diangkat dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul, sebagai utusannya, sebagai penyampai dari firman-firmannya, adalah tokoh sentral yang harus dijadikan ikutan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapapun yang berbicara tentang Islam, yang berbicara atas nama agama, maka harus kita kembalikan bagaimana Rasulullah, bagaimana Nabi Muhammad, perilaku dan sepak terjangnya. Bagaimana omongannya? Mari kita bandingkan antara Rasulullah dan Hyang Weldo. Hyang Weldo ini, ya, dari omongannya, dari yang dia sampaikan, seolah-olah dirinya yang paling benar. Semuanya belum benar atau semuanya salah. Semuanya belum mencapai tingkatan setingkat dirinya. Kalau dia mengatakan yang ahli-ahli agama itu semuanya baru tarapan ilmu yakin, baru mengetahui katanya, belum ainul yakin, apalagi hakul yakin. Dan dia katakan ini adalah statement Rasulullah. Padahal ini adalah firman Allah. Di sini saja dia sudah ngawur. Dia asal bicara. Apakah Rasulullah berdandan seperti Hyang Weldo? Dari sini saja, ya, kita sudah mengambil kesimpulan Hyang Weldo ini tidak layak untuk diikuti. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia tampakkan, dari cara-cara dia menampilkan dirinya. Kalau Hyang Weldo mengatakan
orang harus melihat, bukan hanya mengetahui, harus juga mengalami. Kalau kita mau jujur, orang yang sudah mengalami tingkatan itu adalah Rasulullah. Rasulullah tidak hanya ilmu yakin, tetapi sudah ainal yakin dan hakul yakin. Bukankah di peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sudah diperlihatkan neraka dan surga, berikut penghuni di dalamnya. Yang di neraka disiksa, yang di surga mengalami kesenangan-kesenangan. Bahkan Rasulullah bertemu dengan Allah. Jadi kalau Hyang Wildo, ya, orang harus hakul yakin, maka Rasulullah sudah mengalami itu. Tetapi Rasulullah tidak berpenampilan seperti Hyang Wildo. Rasulullah menjaga auratnya, tidak berpenampilan aneh seperti Hyang Wildo. Kalau di kalangan Aswaja KW, orang seperti Hyang Wildo ini sudah dianggap wali, sobat-sobat. Sudah dianggap wali. Seperti Gus Jakfar. Ya. Dan ada lagi siapa asegap itu saya lupa. Habib Bakar, ya, Habib Bakar. Ini mereka anggap wali. Ya. Sehingga disematkan kepada Gus Jakfar dan dan Habib Bakar hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak masuk akal. Ya. Dan kita lihat sama dengan Hyang Wildo. Tidak menjaga aurat. Nah, tetapi di kalangan Aswaja sendiri terbelah mengenai Hyang Wildo ini. Ada yang mengecam, ya, karena Hyang Wildo mengatakan, ya, tidak perlu makrifat, tidak perlu syariat, yang penting adalah makrifat. Kalau yang masih syariat itu, ya belum, katanya, belum mengenal Allah. Ya, terbelah. Sementara Cak Nun, ya, menganggap ya, dalam pernyataannya di acaranya mengatakan kedatangan Hyang Wildo ini adalah anugerah Allah. Malam ini kita dapat hadiah dari Allah, ya. Wildo datang itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Ya, bagaimana ya sobat-sobat? Orang seperti itu datang dianggap anugerah Allah. Ya, anugerahnya di mana? Orang seperti Hyang Wildo ini hanya ingin membuat orang tidak meyakini agamanya sendiri adalah agama yang benar. Padahal sobat-sobat, ya, apa yang disampaikan oleh Hyang Wildo ini kan cocok dengan yang mereka sematkan kepada yang mereka anggap wali. Hyang Wildo, ya, tidak lagi menjalankan syariat. Maka dia tidak apa-apa, merasa tidak apa-apa, tidak menjaga aurat. Merasa tidak apa-apa, tidak melaksanakan syariat. Artinya tidak melaksanakan sholat. Ya. Padahal Nabi saja yang sudah mencapai tingkatan hakul yakin masih melaksanakan sholat. Ya, Hyang Wildo mengatakan orang harus mengalami. Sekarang pernahkah dia mengalami sampai hakul yakin? Pernahkah dia melihat neraka dan surga? Pernahkah dia bertemu langsung dengan Allah seperti Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj? Dan tidak lebih apa yang dikatakan oleh Hyang Wildo hanya perkataan saja, hanya pernyataan tanpa bukti.
Nah, jadi sobat-sobat, jangan mudah terkecoh dengan orang-orang seperti ini yang kata-katanya ya sangat memukau, seolah-olah ilmiah, seolah-olah lebih memahami agama ini, tetapi tidak sadar apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi orang seperti ini tidak layak diikuti, bahkan tidak layak didengar. Nah, demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.